mengurangi Nggak terdengar suaranya. udah dideketin. Nggak usah pakai. Baik, Bapak dan Ibu, acara akan segera kita mulai. Tanpa mengurangi rasa hormat, kami mohon Bapak dan Ibu untuk dapat menonaktifkan perangkat audio pada perangkat masing-masing. Yang kami hormati Kepala Puspindiklat LIPI, Ibu Ratih Retno Wulandari. Yang kami hormati Bapak Dekan Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa. Yang kami hormati Bapak dan Ibu yang hadir pada acara sosialisasi pagi hari ini, baik melalui akun Zoom maupun akun YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan nikmat sehat kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat menghadiri acara sosialisasi beasiswa Degree by Research Universitas Hasanuddin dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama marilah kita buka acara kita pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Puspindiklat LIPI kepada Ibu Ratih Retno Wulandari. Kami silahkan. Terima kasih. Selamat pagi. Mungkin di wilayah Indonesia bagian tengah dan Indonesia bagian timur sudah agak siang sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dekan Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Profesor Jamaluddin Jompa, dan juga rekan-rekan semua dari Universitas Hasanuddin dan rekan-rekan peserta sosialisasi. Saya tidak tahu ya, ini dari mana saja yang hadir. Nanti mungkin saat sesi tanya jawab bisa memperkenalkan diri. Hari ini kita bertemu antara LIPI, Universitas Hasanuddin, dan juga rekan-rekan dari balai-balai maupun pusat yang ada di wilayah Indonesia Tengah dan Indonesia Timur. Mengapa kita sengaja melakukan sosialisasi khusus hari ini? Ada beberapa hal. Karena memang kami sudah menyelenggarakan program belajar Degree by Research ini sudah dari sebenarnya sudah dimulai dari tahun 2017. Namun Puspindiklat sendiri baru memulainya di tahun 2019. Dan sampai saat ini dilihat dari data, kami melihat bahwa rekan-rekan kita dari Indonesia Tengah, Indonesia Timur masih sangat sedikit yang mendaftar. Boleh dikatakan mungkin tidak ada 10%. Sehingga kami berupaya dan kami juga menyadari bahwa mungkin saja ini masalah sosialisasi kami yang kurang. Sehingga teman-teman, rekan-rekan semua tidak bisa mendapatkan informasi yang detail terkait program Degree by Research ini. Dan khususnya hari ini kami menggandeng Universitas Hasanuddin karena kami pikir Universitas Hasanuddin adalah universitas yang menjadi panutan lah di wilayah tersebut, sehingga saya harapkan rekan-rekan nanti yang berminat untuk melanjutkan studi S2 maupun S3 bisa langsung ke Universitas Hasanuddin. Dan skema kali ini memang berbeda. Skema kali ini kita langsung menggandeng dengan Universitas Hasanuddin. Nanti kita juga akan menggunakan skema seleksi tersendiri dengan Universitas Hasanuddin. Jadi kita akan matchmaking ya. Kalau Bapak Ibu nanti memang berminat mengikuti S2 atau S3 dengan skema by research, kita akan mencarikan kopromotornya, dan dari Universitas Hasanuddin juga akan mencarikan promotornya yang sesuai, sehingga dari awal itu sudah kita kawal dan dipastikan seluruh instrumen untuk mendukung kelulusan Bapak Ibu nanti bisa
dari awal itu sudah kita rencanakan. Baik, mungkin awalnya saya akan bercerita dulu tentang Degree by Research ini. Jadi LIPI sudah menginisiasi program Degree by Research ini tadi yang sudah saya sampaikan di tahun 2017. Itu baru bekerja sama dengan satu kampus ya, baru dengan UI dan itu pun Fakultas MIPA. Kemudian dirasakan program ini sangat membantu bagi para PNS karena memang di peraturan LIPI nomor 3 tahun 2019 tadinya itu hanya untuk PNS saja. Waktu itu di tahun 2017 dan 2018 ketika model uji coba memang dirasakan rekan-rekan kita itu banyak sekali yang terkendala ketika mau sekolah. Yang pertama karena umur. Biasanya beasiswa itu maksimal umurnya 42 tahun. Sehingga yang umurnya melebihi 42 tahun sudah kesulitan untuk mendapatkan beasiswa. Kemudian yang kedua terkait tunjangan kinerja. Banyak yang jabatannya sudah tinggi sehingga tunjangan kinerjanya sudah tinggi. Kalau mau sekolah mereka berat karena biaya kuliahnya tidak sebanding dengan tunjangan kinerja, sementara mereka juga harus memberikan nafkah untuk keluarga. Dan yang ketiga adalah satuan kerja biasanya berat untuk melepaskan Bapak Ibu semua untuk full beasiswa. Karena satuan kerja juga memerlukan tenaga Bapak Ibu. Oleh karena itu kami membuat terobosan dengan model belajar by riset. Dan alhamdulillahnya di tahun 2018 itu karena sudah diinisiasi, kemudian di 2019 kita LIPI menerbitkan peraturan LIPI nomor 3 tahun 2019 yang mengatur tentang program Degree by Research khusus untuk PNS. Kemudian sejalan beriringnya waktu, ada banyak usulan-usulan juga yang diperuntukkan untuk P3K dan juga untuk non-ASN. Jadi memang lingkup program Degree by Research itu akhirnya berdasarkan peraturan LIPI nomor 16 tahun 2019 diluaskan ASN. ASN ini terdiri dari PNS dan P3K dan juga non-ASN. Tentu saja yang non-ASN ini ada persyaratan tersendiri. Kalau untuk non-ASN ini syaratnya adalah yang bersangkutan harus berkolaborasi dengan lembaga penelitian. Lembaga penelitian yang dimaksud ini adalah lembaga penelitian apapun yang mempunyai jabatan fungsional peneliti. Kalau saya bicara konteks BRIN ke depan gitu ya semua lembaga penelitian boleh mengajukan kan, tapi lembaga penelitian ini juga harus merekomendasikan atau membuat semacam fakta integritas bahwa seluruh pelaksanaan penelitian selama yang bersangkutan melakukan Degree by Research memang dibiayai oleh lembaga tersebut. Jadi misalnya kayak kalau di LIPI itu ada yang namanya riset asisten. Riset asisten di LIPI ketika mau sekolah S2 maupun sekolah S3 dipastikan mereka akan mengikuti penelitian-penelitian yang ada di LIPI sehingga dipastikan ada dana penelitiannya sehingga diperbolehkan untuk mengajukan pembiayaan kuliah melalui skema Degree by Research. Nah, hari ini berbahagia sekali kita mendapatkan sambutan yang luar biasa juga atas bantuan dari Universitas Hasanuddin untuk membuka kesempatan rekan-rekan dari SDM Iptek di Indonesia bagian tengah maupun Indonesia bagian timur. Bukan berarti saya mendikotomi ya, tapi ini kami akan membuat special case ya, karena memang yang kemarin-kemarin kita buka semuanya peserta harus mendaftar sendiri, mencari promotor sendiri, mencari kopromotor sendiri. Dan itu mungkin kalau di sana karena komunikasinya lebih dekat, komunikasinya lebih mudah, gampang dilakukan. Tapi karena ini kita sudah antar pulau dan mungkin juga kurang mengenal satu sama lain, jadi kami mencoba membuat hari ini menjadi semacam membuka saluran komunikasi untuk Bapak Ibu yang berminat Degree by Research di Unhas. Di sini sudah ada LIPI dan juga ada Unhas yang siap membantu Bapak Ibu untuk mengikuti program Degree by Research. Nah, terkait Degree by Research ini nanti kami akan menyampaikan lebih banyak lagi di dalam paparan yang lebih rinci. Tapi intinya hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara sosialisasi program Degree by Research antara LIPI dengan Unhas kami buka
dengan resmi. Demikian sambutan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Rati. Baik, Bapak dan Ibu yang berbahagia, cara selanjutnya adalah langsung saja pemaparan program Degree by Research LIPI dan Unhas. Untuk pemaparan pertama oleh Ibu Rati Hertnowulandari selaku Kapus Bindiklat LIPI. Kepada Ibu Rati, langsung ke pemaparan selanjutnya Ibu. Terima kasih. Baik, Mbak Riana. Nanti saya mungkin langsung dilanjutkan dengan Mas Furkon ya. Tadi sebenarnya di acara pembukaan juga sudah saya sampaikan dan saya harap nanti rekan-rekan semua yang hadir di sini bisa lebih aktif di dalam sesi tanya jawab. Karena mungkin kalau hanya bicara, kita sudah mengeluarkan peraturan ya, ada 3 peraturan, yaitu Peraturan LIPI nomor 3 tahun 2019, Peraturan LIPI nomor 16 tahun 2019, dan Peraturan LIPI nomor 22 tahun 2020. Jadi intinya program Degree by Research ini adalah sebuah program di mana Bapak Ibu kalau PNS ini tidak dibebaskan dari jabatannya. Biasanya kalau PNS mendapatkan tugas belajar dibebaskan dari jabatannya, apalagi dengan peraturan dengan PP 11 tahun 2017 dan PP 17 ya, tidak menunggu sampai bulan ke-7, tapi begitu langsung menjadi pegawai pelajar atau begitu ditetapkan beasiswanya, Bapak Ibu langsung berubah status jabatannya. Jabatan yang tadinya peneliti, dosen, ataupun apa lainnya langsung berubah. Nah, program Degree by Research ini Bapak Ibu tidak dibebaskan dari tugas kedinasan dan jabatannya. Jadi kalau untuk PNS, mereka tetap bekerja, namun sambil kuliah. Nah, mengapa sambil kuliah? Nah, sambil kuliahnya ini kita minta bahwa mengapa harus memilih Degree by Research? Karena kuliahnya tidak full course. Jadi lebih banyak pada riset. Karena lebih banyak pada riset berarti sama dengan melakukan pekerjaan sehari-hari. Karena yang kita sasar memang lebih banyak kepada SDM IPTEK. Walaupun kita terbuka juga untuk SDM manajemen IPTEK. SDM manajemen IPTEK ini yang kita maksud adalah SDM di luar peneliti prerekayasa yang kesehariannya tidak melakukan penelitian, pengembangan maupun pengkajian. Nah, untuk SDM manajemen IPTEK ini memang Bapak Ibu mempunyai effort yang lebih banyak karena kesehariannya adalah melakukan pengelolaan administrasi, namun harus melakukan penelitian sekaligus kuliah. Dan ini memang yang harus dipikirkan matang-matang dari awal. Tapi bagi SDM IPTEK yang memang setiap hari melakukan penelitian, pengkajian maupun pengembangan, ini adalah terobosan di mana Bapak Ibu melakukan pekerjaan sekaligus bisa menghasilkan output yang diklaim bareng-bareng, diklaim sebagai output by research dan juga diklaim sebagai output kinerjanya. Ini sekaligus juga mematahkan 3 permasalahan yang tadi saya sebutkan di awal ya, mematahkan bahwa ketika kepala satuan kerja tidak mengizinkan untuk sekolah karena tenaganya dibutuhkan. Jadi tenaga Bapak Ibu tetap ada di sana, tetap melakukan pekerjaannya dan melakukan kuliah sesuai dengan pekerjaannya. Jadi tugas-tugas Bapak Ibu ataupun program-program penelitian yang sedang Bapak Ibu kerjakan di dalam unit kerja, itulah yang akan menjadi bahan untuk menyusun proposal maju mengikuti S2 maupun S3 pada program by research. Sehingga ke depan tidak ada permasalahan ketika ada permasalahan saya tidak ada dana, ternyata di tengah jalan tidak ada dana. Ini semuanya sudah didesain. Bapak Ibu juga sudah harus dalam persyaratannya pun Bapak Ibu juga harus mendapatkan persetujuan dari kepala satker yang akan memberikan jaminan bahwa penelitian Bapak Ibu selama melakukan kuliah ini, mengikuti kuliah akan dijamin oleh unit kerjanya. Jadi nanti Pusbindiklat hanya akan membiayai biaya kuliah Bapak Ibu. Biaya kuliah Bapak Ibu akan dibayar di muka. Nah, biaya kuliahnya berapa tahun? Untuk S2 kuliahnya kita berikan waktu 2 tahun dan untuk S3 kita berikan waktu 3 tahun. Semuanya akan dibayar di muka. Kemudian apakah memungkinkan ada perpanjangan? Perpanjangan memungkinkan apabila secara evaluasi memang diperlukan perpanjangan.
Dan saya pikir kemarin setelah kita bicara juga dan komunikasi dengan Unhas akan menyiapkan supaya Bapak Ibu tidak sampai perpanjangan. Jadi dari awal skemanya itu sudah akan kita susun sedemikian rupa dengan jadwal-jadwal yang memungkinkan Bapak Ibu akan menyelesaikan seluruh kuliah tepat waktu. Mungkin saya mengawalinya itu saja. Lebih detail nanti teman-teman bisa melanjutkan. Mbak Riana mungkin bisa dilanjutkan Mas Furkon ya. Baik, terima kasih Bu Ratih Retno. Karena beliau ada acara selanjutnya, acara akan diteruskan pemaparannya oleh Bapak Muhammad Nurul Furkon. Beliau adalah koordinator program Degree by Research LIPI. Kepada Bapak Furkon kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Riana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala Puspindiklat LIPI Ibu Ratih Retno Wulandari, kemudian Dekan Sekolah Pasca Sarjana Unhas Profesor Jamaluddin Jompa, dan Bapak Ibu yang kami hormati. Saya kira nanti sesi akan lebih banyak kita ke diskusi, jadi menyambung dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Ratih, mohon izin saya barangkali akan meneruskan pemaparan sekitar 10 menit ya, sebagai pemantik nanti bagi Bapak Ibu untuk sedikit mengetahui bagaimana nanti terkait dengan teknis pelaksanaan program beasiswa berbasis riset yang ada di LIPI ini. Baik Bapak Ibu, saya mohon izin untuk bisa share screen. Sudah terlihat ya Bapak Ibu ya. Sudah disampaikan oleh Bu Ratih sekilas ya terkait dengan definisi, kemudian ruang lingkup dari program belajar Nah, kemudian terkait dengan program framework-nya, saya kira ini nanti juga perlu dipahami secara luas oleh Bapak Ibu, bahwa memang program belajar berbasis riset ini memang menuntut adanya kolaborasi. Makanya kemudian tadi Bu Ratih juga menekankan di awal bahwa dari sisi Litbangci, dari sisi Keltian, kemudian juga dari sisi perguruan tinggi ini harapannya nanti ada joint collaboration dengan adanya program belajar berbasis riset. Nah, dari sisi Litbangci, lembaga Litbang, nanti yang perlu disediakan adalah kopromotor. Jadi Bapak Ibu nanti yang ingin mengusulkan program beasiswa berbasis riset ini nanti perlu mendapatkan kopromotor, dan disarankan adalah bahwa kopromotor ini adalah ketua Keltian. Kenapa ketua Keltian? Karena memang kopromotor inilah yang nanti selain nanti melakukan bimbingan kepada Bapak Ibu bagi calon student, nanti juga memastikan bahwa pendanaan kegiatan riset itu berjalan. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Bu Ratih bahwa program belajar berbasis riset ini memang mendukung kegiatan peneliti. Jadi sembari dia melakukan penelitiannya, sembari dia juga menyelesaikan studinya. Sehingga kemudian untuk yang kopromotor ini memang membutuhkan dan disarankan adalah ketua Keltian, meskipun juga nanti bisa diambilkan kopromotor yang lainnya. Jadi terkait dengan yang perlu disediakan oleh Litbangci, ya satu adalah tadi kopromotor, kemudian mensinergikan tema riset, lalu kemudian memastikan bahwa pendanaan kegiatan riset itu bisa berjalan sampai dengan student itu menyelesaikan studinya. Sehingga jangan sampai pendanaan ini terputus di tengah jalan, baru kemudian jalan 2 semester ternyata tidak ada lagi pendanaan dan tidak bisa menyelesaikan. Makanya kemudian ini juga menjadi satu hal yang penting, karena memang pendanaan kegiatan riset ini tidak di cover oleh program belajar berbasis riset, karena kita hanya mengcover hanya UKT, terus kemudian juga uang pendaftaran, lalu kemudian biaya terkait dengan MUNEF. Sehingga terkait dengan pendanaan ini memang diserahkan dan menjadi tanggung jawab dari calon student.
Nah, sedangkan nanti dari pihak perguruan tinggi nanti menyediakan program studi yang berbasis riset. Selain itu juga nanti promotor itu juga memang diminta bahwa ada promotor yang berasal dari perguruan tinggi, sehingga memang nanti promotor dan kopromotor yang promotor berasal dari perguruan tinggi, kemudian kopromotor ini nanti berasal dari Badan Litbangci yang mengusulkan ini dari Keltian. Ini harapannya nanti ada joint collaboration. Termasuk juga nanti dari perguruan tinggi juga mendesain kurikulum perkuliahannya adalah berbasis riset. Saya kira ini nanti juga berbeda dengan kurikulum program studi reguler maupun reguler plus riset, karena memang biasanya untuk yang kurikulum yang didesain berbasis riset ini tuntutan luarannya lebih tinggi dan lebih banyak dibandingkan dengan yang reguler, termasuk misalnya nanti harus publish di jurnal bereputasi, kemudian dari sisi jumlahnya, lalu kemudian harus melakukan konferensi internasional dan sebagainya. Makanya kemudian itulah yang menjadi salah satu pemantik bagi Bapak Ibu yang ingin mendaftar di program belajar berbasis riset ini memang harus sudah siap dengan konsekuensi nanti yang muncul terkait dengan jumlah luaran, publikasi dan sebagainya. Sehingga harapannya memang dengan adanya program belajar berbasis riset ini nanti ada kolaborasi antara Badan Litbangci dengan perguruan tinggi. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan peserta program, tadi juga sudah disampaikan bahwa memang yang bisa mendaftar program beasiswa berbasis riset ini adalah SDM IPTEK, ASN dan SDM lainnya. Tadi disampaikan Bu Rati juga misalnya salah satu contohnya SDM lainnya ini adalah research assistant, ya, peneliti pembantu peneliti yang ada di LIPI. Jadi ini juga bisa mendaftar. Terus kemudian P3K ini juga bisa mendaftar. Lalu selain SDM IPTEK, SDM pendukung IPTEK ini juga bisa mendaftar. Dan perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa sampai dengan di periode kedua di tahun 2021 ini kami juga menerima siswa dengan latar belakang bukan SDM IPTEK. Jadi banyak yang mendaftar itu juga berasal dari SDM pendukung IPTEK. Hanya saja memang dari sisi konsekuensi luaran dan sebagainya, mereka juga setara dengan SDM IPTEK yang mengikuti program belajar berbasis riset ini. Dan tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Rati bahwa memang peserta program belajar berbasis riset ini tidak dibebaskan dari tugas kedinasan, jadi memang masih bekerja sebagaimana biasanya. Persyaratan seleksi saya kira nanti bisa lebih detail, nanti saya akan sampaikan contohnya. Jadi pangkat minimal 3A, lalu kemudian lulus dalam seleksi. Jadi Bapak Ibu nanti juga perlu diterima dulu menyerahkan letter of acceptance itu ke kami sebagai salah satu persyaratan, lalu kemudian direkomendasikan dan didukung penuh oleh unit kerja asal, lalu kemudian memiliki proposal penelitian yang telah disetujui baik itu oleh promotor dari perguruan tinggi, kemudian co-promotor dan kepala unit kerja, sehingga memang disarankan bagi proposal yang diajukan ke kami, maka ini perlu ditandatangani di bagian depan ya biasanya ya. Setelah cover itu ada lembar pengesahan atau lembar persetujuan yang ditandatangani baik itu oleh promotor dari perguruan tinggi, kopromotor dari instansi asal Litbangci, lalu kemudian kepala unit kerja. Sehingga ini sebagai bukti bahwa topik di dalam proposal penelitian itu memang telah disetujui baik oleh pihak perguruan tinggi, kemudian dari pihak instansi dari student, lalu juga kemudian kepala unit kerjanya. Ini yang memberikan garansi. Lalu kemudian berkomitmen menyelesaikan studi tepat waktu sesuai jenjang. Nah, ini Bapak Ibu, ini juga menjadi satu hal yang penting ya, meskipun juga di dalam aturan ini tidak ada ketentuan bahwa ketika misalnya nanti tidak lulus harus mengembalikan biaya dan sebagainya, tetapi memang nanti ada satu surat pernyataan bermaterai yang memang Bapak Ibu perlu tanda tangani terkait dengan komitmen ini, sehingga memang kami menuntut bahwa Bapak Ibu bisa menyelesaikan studi ini tepat waktu. Dan nanti juga akan disampaikan oleh Prof. Jamaluddin Jompa ya terkait dengan program studi berbasis riset ini di Unhas, sehingga nanti didesain bagaimana siswa itu tidak molor waktu studinya, tetapi bisa selesai tepat waktu.
lalu kemudian tidak sedang menerima beasiswa dari institusi yang lainnya, batas usia paling tinggi dikurangi masa studi sesuai dengan jenjang pendidikan. Tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Rati di awal bahwa batas usia untuk mendaftar beasiswa ini adalah dikurangi masa studi. Jadi misalnya usia pensiun itu adalah 58 tahun, kemudian ingin mendaftar ingin mendaftar program yang doktor, lalu tinggal dikurangi 3 tahun ya, artinya usia 55 Bapak Ibu bisa mendaftar program ini. Nah, ini juga salah satu kelebihan dari beasiswa ini, karena biasanya program beasiswa yang lainnya itu memberikan batas usia pendaftaran itu sangat-sangat dini atau sangat-sangat minim ya, sehingga bagi Bapak Ibu yang belum berkesempatan tetapi usia sudah berbilang, maka saya kira pilihan untuk mengikuti program belajar basis riset ini bisa digunakan. Kemudian terkait dengan pembiayaan. Nah, tadi juga sudah saya sampaikan di awal bahwa beasiswa yang diberikan ini adalah berupa biaya pendidikan. Jadi uang pendaftaran dan uang kuliah tunggal. Jadi nanti akan dibayarkan di depan ya, sehingga Bapak Ibu nanti ini akan tenang, tidak ada lagi yang namanya telat membayar semester, kemudian menunggak ya dalam tanda kutip dan sebagainya, karena memang di awal sudah langsung kami lunasi, sehingga nanti untuk yang S2 selama 4 semester begitu diterima, kemudian SK penetapan yang lolos seleksi ini terbit, lalu kemudian akan dibayarkan. S2 langsung kami bayar 4 semester di awal, S3 langsung kami bayar 6 semester di awal, sehingga Bapak Ibu nanti bisa fokus di dalam melaksanakan perkuliahan dan menyelesaikan pendidikan. Kemudian skema perkuliahan, kurikulum juga disesuaikan dengan kurikulum yang dirancang oleh perguruan tinggi penyelenggara, yaitu menggunakan desain berbasis riset ya. Kalau ini berbeda-beda ya antara masing-masing perguruan tinggi ya. Ada yang S2 itu misalnya kuliah penuh di tahun ke-1, riset di tahun kedua, ada juga yang di semester pertama itu literatur review, kemudian di semester yang kedua sudah mulai melakukan penelitian gitu. Karena ini memang berbeda-beda. Kemudian makanya nanti kita akan mendengarkan pemaparan dari Unhas bagaimana desain pelaksanaan kuliah studi berbasis riset yang ada di Unhas nanti. Lalu kemudian syarat kelulusan tadi juga saya sampaikan, biasanya memang syarat publikasi itu lebih banyak ya. Kemudian dari sisi kualifikasinya juga lebih tinggi dibandingkan dengan yang jalur reguler. Lalu kemudian fleksibilitas dalam tatap muka dengan promotor. Nah, inilah kelebihannya ya Bapak Ibu ya. Jadi sekarang juga eranya memang sudah pembelajaran secara daring ditambah juga dengan studi berbasis riset ini, sehingga memang ada beberapa perguruan tinggi ini yang memang tidak perlu menghendaki siswa itu hadir melakukan tatap muka, tetapi perkuliahan bisa dilakukan secara tatap maya. Berikutnya adalah terkait dengan promotor dan kopromotor. Tadi juga di awal sudah kami sampaikan bahwa pembimbing utama promotor itu berasal dari perguruan tinggi penyelenggara pendidikan. Nah, kemudian dapat berkolaborasi dalam pendanaan kegiatan Litbangci peserta program. Nah, ini juga perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu ya, bahwa mendapatkan promotor di perguruan tinggi tujuan studi kita itu sangat penting. Makanya kemudian ini terkait dengan bagaimana Bapak Ibu memiliki jaringan, terus kemudian juga bisa memanfaatkan koneksi dan sebagainya sehingga bisa mendapatkan promotor. Memang disarankan ketika Bapak Ibu mendaftar beasiswa ini ya, baik yang S2 maupun untuk yang S3, disarankan memang sudah mendapatkan promotor. Apalagi kalau misalkan untuk yang S3 ya, memang diwajibkan sudah mendapatkan promotor. Sehingga proposal yang diajukan itu memang sudah disetujui baik oleh promotor, kopromotor maupun juga kepala satker. Lalu kemudian terkait dengan pembimbing pendamping atau kopromotor berasal dari instansi asal atau dapat berkolaborasi dengan instansi lain yang relevan bidang kepakarannya. Nah, ini juga kami sarankan ya bagi Bapak Ibu memang yang di luar Litbangci ini memang kami sarankan untuk mendapatkan kopromotor dari LIPI ya. Tetapi kalau misalkan tidak mendapatkan kopromotor dari peneliti LIPI karena barangkali keterbatasan
cakupan bidang kepakaran dan sebagainya, kami dorong Bapak Ibu ini untuk tetap mendapatkan kopromotor dari institusi Litbang, ya, sehingga ini sebagaimana tadi di awal bahwa filosofi dari beasiswa berbasis riset ini adalah terwujudnya kolaborasi sehingga jangan sampai misalnya mohon maaf ya, jeruk makan jeruk, misalnya kopromotor berasal dari institusinya, lalu kemudian promotornya juga berasal dari institusinya. Nah, ini tidak terjadi kolaborasi riset tadi itu. Harapannya memang dengan adanya program Degree by Research ini terwujud ya kolaborasi riset. Lalu kemudian kualifikasi pendidikan juga minimal S3 atau doktor, dan kemudian juga memiliki kepakaran yang sesuai, saya kira ini pasti. Lalu kemudian memiliki publikasi internasional terindeks global dengan high index Scopus minimal 3, ya, bukan high index yang di Google Scholar ya, tetapi ini adalah high index yang di Scopus minimal 3. Lalu kemudian bersama dengan kepala kerja asal peserta memberikan jaminan keberlangsungan kegiatan Litbangci bagi peserta program disetujui oleh perguruan tinggi penyelenggara. Nah, ini juga perlu komunikasi juga ya, sehingga memang co-promotor yang diajukan itu juga disetujui oleh perguruan tinggi penyelenggara, sehingga memang ke depan kolaborasi itu bisa berjalan secara apik, baik itu antara co-promotor, terus kemudian promotor, kemudian dari pihak Litbangci maupun juga dengan yang perguruan tinggi penyelenggara pendidikan. Kemudian terkait dengan tema dan pendanaan, tema kegiatan Litbangci ini peserta program sesuai dengan kebutuhan dan tugas fungsi unit kerja asal. Tadi di awal juga sudah disampaikan oleh Bu Ratih ya, bahwa peneliti yang melakukan penelitian sesuai dengan tugas yang ia lakukan ini, sekaligus juga dia bisa menjadikannya sebagai tema atau topik penelitian dia di dalam menyelesaikan pendidikan studi by research ini. Lalu kemudian seluruh keluaran yang dihasilkan selama pelaksanaan program berafiliasi dengan LIPI, perguruan tinggi, dan atau instansi asal peserta. Saya kira ini sesuatu yang wajar ya, karena memang meskipun pendanaan ini adalah berasal dari institusi, tetapi dari sisi pembiayaan pendidikan, kemudian juga kolaborasi yang terjalin antara kopromotor dan promotor, maka inilah seluruh keluaran, publikasi, dan sebagainya itu perlu berafiliasi dengan LIPI, perguruan tinggi, dan instansi asal peserta. Lalu kemudian terkait dengan pendanaan kegiatan Litbangci, ini juga sangat penting Bapak Ibu ya, karena memang ini pendanaan ini tidak di-cover oleh beasiswa ini ya. Jadi pendanaan Litbangci ini melekat pada unit kerja asal peserta. Makanya kemudian di awal sebagai persyaratan itu juga mencantumkan bahwa pendanaan ini memang ada pendanaan ya, dan dapat dipastikan bahwa pendanaan ini dapat diselesaikan sampai kemudian penelitian ini berhasil dilakukan, sehingga jangan sampai selesai di tengah jalan. Kemudian juga dapat berasal dari kolaborasi penelitian yang dilaksanakan dengan perguruan tinggi penyelenggara, sehingga memang ini terbuka bagi Bapak Ibu misalkan nanti ternyata dalam perjalanannya dari pihak perguruan tinggi atau mungkin promotor dari perguruan tinggi ini tertarik dan bahkan ada kesempatan untuk memberikan pendanaan terhadap penelitian Bapak Ibu, ini juga dapat dilakukan. Lalu kemudian diharapkan beasiswa dapat terintegrasi ke sumber pendanaan riset terkait juga dengan dana konferensi, magang, riset asisten, dan sebagainya, sehingga harapannya pendanaan tersebut ini juga sudah bisa mengcover hal ini, sehingga ketika Bapak Ibu nanti memerlukan untuk melakukan konferensi, misalnya nanti untuk melakukan magang, atau mungkin nanti membutuhkan riset asisten yang cukup banyak untuk membantu penelitian Bapak Ibu, ini juga sudah bisa di cover oleh pendanaan tersebut. Nah, saya kira ini alurnya, mekanismenya. Jadi pertama nanti ada proses pengusulan dan seleksi. Jadi nanti persyaratan-persyaratan ya Bapak Ibu secara detail nanti bisa kita diskusikan. Terus kemudian nanti proses setelah selesai seleksi, kemudian lalu pelaksanaan mulai dari pembayaran kuliah, terus kemudian juga nanti pelaksanaan program ini. Kemudian nanti di dalam prosesnya juga ada monitoring dan evaluasi, sehingga kami juga berkomunikasi dengan pihak perguruan tinggi perlu memonitor dan mengevaluasi bagaimana perkembangan Bapak Ibu ya, sehingga akan selalu terpantau.
Nah, untuk mendaftar Bapak Ibu nanti bisa melalui ini ya. Ini adalah website bairesearch.lipi.go.id. Bapak Ibu nanti perlu ketika akan apply untuk beasiswa ini, Bapak Ibu nanti bisa melalui website ini. Terus kemudian kami rencanakan di tahun ini masih ada satu batch lagi ya. Ini adalah batch yang normal ya. Nah, nanti sepertinya kebijakan dari Bu Rati, kemudian dari Unhas juga nanti ada kebijakan khusus untuk teman-teman yang nanti akan apply ke Unhas ya. Barangkali nanti misalkan teman-teman tertarik dengan yang penerimaan secara normal di batch 3 ini nanti akan kami buka, itu adalah 12 Juli sampai dengan nanti 14 Agustus. Nah, bagi Bapak Ibu nanti yang ingin mendaftar di perguruan tinggi yang lainnya misalnya, nanti bisa mengikuti penjadwalannya ada di sini ya, 12 Juli sampai dengan 14 Agustus 2021, dengan catatan syarat-syaratnya memang sudah dipersiapkan, sehingga memang mulai dari sekarang Bapak Ibu sudah bisa hunting ya, mendaftar untuk bisa mendapatkan LOE tadi. Ini adalah sebaran peserta di tahun 2020 ya, dari UI, Unpad, kemudian ITB, IPB, UGM, kemudian ITS. Memang di wilayah Indonesia bagian tengah dan bagian timur ini belum ada. Nah, makanya saya kira inisiasi dari Ibu Kepala Puspindiklat ini luar biasa, dan alhamdulillah juga disambut dengan hangat oleh teman-teman dari Unhas. Mudah-mudahan nanti di tahun 2021 ini banyak teman-teman dari wilayah Indonesia Tengah maupun wilayah Indonesia Timur yang nanti bisa berkolaborasi di dalam program PAI Research ini. Terus kemudian sebaran institusinya tidak hanya dari LIPI, tetapi dari Batan, Lapan, BPPT, dan sebagainya. Bahkan mulai di tahun 2021 ini juga ada beberapa dari perguruan tinggi, ada yang peneliti perguruan tinggi, kemudian ada yang dosen di perguruan tinggi ini yang juga sudah mendapatkan beasiswa PAI Research. Ini adalah daftar universitas yang telah kerjasama dengan kami, lalu kemudian beberapa universitas luar negeri yang juga masih penjajakan ya. Ada kemudian ini juga USM ini juga masih penjajakan, lalu kemudian juga ada Swinburne yang juga masih di dalam penjajakan. Saya kira demikian Bapak Ibu, nanti bisa kita lanjutkan di sesi tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Nurul Furqan. Sebelum acara kita mulai ke pemaparan selanjutnya dari Universitas Hasanuddin, izinkan saya untuk mengingatkan Bapak dan Ibu untuk dapat mengisi daftar hadir yang ada pada link chat. Sudah di-share oleh teman-teman, sudah ada daftar hadir di sana, mohon Bapak dan Ibu dapat mengisinya. Lalu kemudian jika ada Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan, silakan dapat juga via chat untuk nanti dapat kami bacakan pertanyaannya. Baik, telah hadir bersama kami Bapak Dekan Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa. Selamat pagi menjelang siang, Bapak. Waalaikumsalam, selamat pagi. Terima kasih, Mbak Rina. Iya, sama-sama Bapak. Silakan Bapak untuk pemaparan selanjutnya kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa, kami persilahkan. Ibu Ida ada di tempat ya? Ya, saya standby Prof, sudah ada dari tadi. Oh ya. Saya ikuti. Ya. Bapak Ibu teman-teman, saya pertama mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu teman-teman di LIPI yang telah mensosialisasikan program ini, dan menurut saya ini adalah suatu program yang sangat ideal dalam kondisi kita ingin mempercepat dan mentransformasi ya sistem pendidikan kita. Dan ini bukan hanya menurut saya percepatan ya untuk mencapai angka partisipasi kasar untuk proporsi S2 S3 di Indonesia yang ketinggalan jauh dari negara tetangga. Bukan cemburu negara tetangga, tapi saya kira nggak apa-apa lah ya, sebagai bangsa besar Indonesia harus bisa melihat tetangganya juga untuk menilai dirinya sendiri ya. Sehingga kami di Universitas Hasanuddin mengapresiasi sekali apa yang telah diinisiasi oleh teman-teman Bapak Ibu di LIPI
yang kita sebut sebagai S3 by riset ya, ataukah S2 juga by riset. Nah, barangkali Bapak Ibu yang hadir di sini yang ikut sosialisasi sudah punya banyak informasi tentang Universitas Hasanuddin. Saya cuma ingin menggarisbawahi satu hal saja, bahwa di Unhas pada prinsipnya menurut skema yang tadi kita bicarakan ini, semua S2 dan S3 yang ada di Unhas sesungguhnya adalah memenuhi syarat untuk disebut S2 dan S3 by riset. Nanti karena ini sangat banyak prodinya di Unhas, bisa langsung masuk ke websitenya Unhas. Di situ bisa dilihat seluruh prodi yang ada, dan itu semua bisa dipilih sesungguhnya Mbak Riana, Pak Nurul, karena yang kita sebut by riset berdasarkan peraturan rektor sebenarnya yang betul-betul tanpa kuliah ya. Tapi by riset, by course dan riset pun kami punya unsur course itu di beberapa prodi itu hanya 1 semester. Ya, saya kasih contoh, ada beberapa teman dari perikanan di sini. Untuk S3 perikanan di Unhas itu kuliahnya hanya 1 semester. Selebihnya itu adalah riset. Itu yang by course plus riset. Tapi yang by riset memang dari awal itu tidak lagi mengambil mata kuliah, seperti halnya di beberapa negara terutama di Australia, di Eropa, di Jepang dan lain-lain. S2 juga seperti itu. S2 kami pada prinsipnya itu maksimum kuliah 2 semester. Beberapa prodi S2 pun itu kuliahnya sisa 1 semester ya. Sehingga kalau definisi yang tadi yang dipresentasikan oleh Pak Nurul itu sesungguhnya semua S2 dan S3 itu memenuhi syarat. Dan saya kira sangat tergantung nih kesiapan Bapak Ibu teman-teman, terutama mungkin pimpinan lembaga yang terkait dengan periset ya, baik itu di kementerian maupun di lembaga penelitian. Mudah-mudahan ada keinginan dari kita semua untuk bukan hanya dalam kerangka memperkuat SDM kita ya, tapi juga sebenarnya ini dalam kerangka memperkuat interaksi dan kolaborasi kayaknya ya antar lembaga ya, antar universitas dengan LIPI, dengan lembaga penelitian, dan saya kira ini luar biasa. Saya sebutnya ini adalah hubungan yang sangat bukan hanya profesional tapi juga romantis ya, di mana selama ini kita tidak bisa jarang sekali melihat instansi-instansi besar ini berkolaborasi dalam penelitian dan juga publikasi. Walaupun ada ya, tapi proporsinya masih sangat sedikit. Nah, dengan melalui S2, S3 by riset ini saya kira adalah suatu model yang sangat ideal untuk, saya sudah nggak sabar nih, mudah-mudahan ada yang melamar dan mendaftar di Unhas, Bu Ida ya. Kalau ada hambatan, ada masalah, ada keraguan, mungkin lebih bagus kita diskusikan daripada saya harus presentasi panjang-panjang. Mungkin itu aja dulu Mbak Rina sebagai pengantar ya. Mudah-mudahan ada yang tertarik, karena itu saya kira kuncinya nih. Apakah ada di antara Bapak Ibu yang memilih atau berkenan memilih program yang ditawarkan oleh kami LIPI ya khususnya, dan juga kami secara keseluruhan. Sekian Mbak Rina untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof atas paparannya. Nah, Bapak dan Ibu yang berbahagia, jika ada pertanyaan silakan boleh di chat maupun raise hand. Kita langsung ke acara selanjutnya yaitu tanya jawab yang akan saya pandu untuk saya bacakan atau saya sampaikan kepada baik Pak Nurul Fulkon maupun kepada Prof Jamal. Kami masih menunggu untuk pertanyaan dari Bapak dan Ibu yang berbahagia. Untuk Mas Afif, apakah ada pertanyaan yang masuk dari link YouTube, Mas Afif?
Belum ada juga, baik. Silakan Bapak dan Ibu, kami buka sesi tanya jawab. Ada banyak hal yang mungkin ingin ditanyakan lebih jelas ya. Kebetulan telah hadir bersama kami. Masih ada Bu Ratih juga, ada Bu Ratih, ada Prof. Jamal, dan ada Mbak Rina, apakah ada testimoni ataukah ada pengalaman dari yang pernah ikut sebelumnya? Apa yang merupakan hambatan dan apa istilahnya sukses story-nya seperti apa? Terima kasih. Iya, Prof. Kebetulan hari ini memang kami belum menghadirkan ya sukses story dari yang sudah lulus, tapi beberapa lulusan degree by research kemarin ada yang lulus dengan nilai kumulat 4,6. Jadi memang artinya program ini sebenarnya bisa gitu, bukan hal yang menakutkan ataupun sulit untuk dilakukan. Nah, kendala yang selama ini di lapangan untuk teman-teman yang ingin mendaftar pada program ini biasanya adalah pada kelengkapan. Pada kelengkapan, karena kan memang pembiayaan itu harus dipastikan dari satuan kerja pengusul ya, yang itu nanti akan dibuktikan dengan surat usulan Kepala Satuan Kerja maupun surat rekomendasi dari Kepala Satuan Kerja. Nah, ini yang biasanya nanti harus dipastikan di awal agar make sure dana pendanaan itu aman sampai dengan akhir masa studi, seperti itu. Nah, kendala yang lain adalah biasanya untuk kopromotor, Prof. Jadi kalau kopromotor itu kan ada kualifikasinya ya, harus S3, linear, memiliki publikasi minimal high index 3 gitu. Nah, ini biasanya agak kesulitan. Nah, ini mungkin ada Prof. Jamal, bagaimana untuk kondisi di satuan kerja masing-masing Bapak dan Ibu yang hadir pada kesempatan kali ini. Kami masih menunggu untuk pertanyaan ya, Bapak dan Ibu ya. Boleh bertanya, Ibu? Silakan Bapak, bisa langsung saja ya. Mohon maaf tidak muncul di layar saya. Silakan kepada Pak Andi ya. Ya, Pak benar, Andi, silakan ya. Pak Andi. Ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Riana. Mungkin ada 2 atau 3 pertanyaan untuk sesi ini terkait dengan tadi metode pembelajaran untuk by riset ini. Pertanyaan saya di situ kan tadi Pak Nurul ya menyampaikan bahwa untuk S2 1 tahun kuliah ya dan selebihnya riset, kemudian S3 itu mata kuliah tertentu dikuliahkan. Nah, pertanyaan saya ke Pak Lipi ya dengan termasuk juga Prof. Jamal, kalau seandainya Unhas katakanlah begitu sebagai mitra ini akan membuka by riset seperti yang disampaikan tadi, tapi tidak ada kuliahnya yang seperti di Eropa atau katakanlah di Jepang, di Australia, apakah pihak LIPI juga membolehkan demikian? Artinya apakah beasiswa ini bisa diberikan kepada mahasiswa tersebut tanpa ada kuliah seperti yang misalnya kalau seandainya Unhas membuka seperti itu? Itu pertanyaan pertama. Maaf, saya perkenalkan diri dulu. Saya dari Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan di Maros, Sulawesi Selatan. Kemudian pertanyaan yang kedua terkait dengan berkas-berkas yang usulan. Yang saya ingin mendapatkan mungkin ya penjelasan ini mengenai proposal. Karena kelihatannya kan sebelum kita memajukan usulan kepada LIPI untuk mendapatkan pembiayaan ini, calon mahasiswa ya saya bisa katakan itu calon mahasiswa itu harus sudah menyiapkan proposal yang disetujui oleh promotor, kopromotor dan satuan kerja. Nah mungkin ini juga perlu mungkin sosialisasi lebih lanjut ya karena kan seakan-akan mahasiswa ini sebelum mengajukan sudah harus mengurus dulu ini. Siapa jadi promotornya, siapa jadi kopromotornya, kemudian apa yang mau dilakukan sebelum mengajukan ini. Mungkin kebiasaan teman-teman kan dalam pendaftaran S2 secara reguler, dia hanya menyampaikan proposal. Nanti di dalam baru mendapatkan promotor atau kopromotor.
Kalau saya mohon maaf mungkin saya salah tangkap. Kalau saya lihat pengajuan ini adalah memang sudah dilengkapi dengan proposal yang disetujui. Berarti kan kita harus bergerak duluan untuk membuat proposal, kemudian mendapatkan promotor, kopromotor, dan kepala satuan kerja. Kemudian yang ketiga, mungkin juga saya dari Litbang Kementerian, satu hal yang mungkin yang perlu digarisbawahi teman-teman yang mau mengikuti ini adalah adanya jaminan dari Kepala Satker untuk melakukan pembiayaan selama kuliah. Mungkin kalau S2 menurut saya sih mungkin kalau S2 agak tidak terlalu lama, mungkin bisa setiap Satker, tetapi bagi kita di kementerian ini kan saya terus terang saja merasa dinamika program di kementerian ini kan agak tinggi gitu dinamikanya, sehingga memang menentukan penelitian ini untuk sampai dengan 3 tahun ke depan betul-betul harus dipikir dengan baik. Kalau menurut saya, karena di kementerian kita kan mungkin tahun ini ada prioritasnya seperti ini, mungkin tahun depan berubah lagi. Sehingga bagi mungkin teman-teman, hanya pendapat pribadi saya, teman-teman terutama yang mungkin mau S3 ini betul-betul memikirkan program yang akan dibuat karena pengalaman kita, dinamika di kementerian dan lembaga sangat dinamis sekali. Apalagi sekarang kan mungkin dengan LIPI kami akan bergabung nanti mungkin seperti itu kan. Jadi mungkin lagi program-program yang akan kita lakukan juga mungkin ada penekanan tertentu. Masuk ke BRIN misalnya mungkin beda lagi dengan program yang selama ini kita lakukan. Barangkali itu saja. Mohon nanti penjelasan dari LIPI ya dengan Prof. Jamal. Makasih Bu Riana. Baik, terima kasih Pak Andi atas pertanyaannya. Kami persilakan kepada Prof. Jompa atau Mas Furkon untuk menjawab pertanyaan terlebih dahulu. Baik. Saya mohon tadi ada 3 pertanyaan ya Mbak Rian ya. Jadi saya mohon izin untuk yang menanggapi 1 dan 2. Nanti yang 3 mohon izin nanti untuk berarti ya terkait tadi pendanaan misalkan penelitiannya itu multi years dan sebagainya dengan segala dinamika yang ada saat ini. Jadi Bapak, yang tadi kami sampaikan terkait bentuk perkuliahan by research tadi itu adalah sekadar contoh Bapak. Jadi memang kembali ke perguruan tinggi masing-masing. Jadi sebagaimana tadi saya sampaikan ya, ada yang kuliah setahun, lalu kemudian di tahun keduanya itu baru riset, ada juga yang kuliah 1 semester, kemudian di semester 2 itu sudah mulai riset. Tetapi ada juga memang yang full riset, sebagaimana tadi disampaikan oleh Prof. Jamaluddin Jompa ya. Bahkan di S3 di Unhas, tadi kalau saya tidak salah dengar, itu adalah full riset ya, jadi tidak ada perkuliahan. Dan ini saya kira malah justru filosofi perkuliahan by research seharusnya seperti itu. Memang di awal masih banyak yang mix seperti itu, sehingga Pak Andi nanti bisa memanfaatkan skema-skema tersebut ya, desain kurikulum tersebut ya. Terus kemudian lalu yang kedua terkait proposal yang harus sudah disetujui. Betul Bapak. Jadi memang inilah yang membedakan antara perkuliahan beasiswa berbasis research ini dengan barangkali beasiswa yang lainnya atau program-program studi reguler. Karena memang di sini kami menghendaki bahwa calon student itu ketika dia mendaftar dia sudah siap dengan topik apa yang nanti akan ia teliti sehingga tidak lagi mencari-cari. Karena memang pengalaman ketika di studi itu justru yang membuat lama itu kan di tugas akhirnya ya, di tesisnya, di disertasinya begitu. Karena memang tadi ada proses untuk mencari temanya apa dan sebagainya itu, sehingga perkuliahan sudah selesai tetapi belum menemukan penelitiannya topiknya tentang apa. Makanya kemudian memang di awal kami minta bahwa calon student itu harus sudah memiliki proposal penelitian sehingga jelas topiknya yang dia angkat, kemudian metodenya nanti menggunakan apa dan sebagainya, meskipun masih dalam bentuk proposal ya, tetapi paling tidak itu sudah dapat menggambarkan penelitian apa yang nanti akan ia lakukan di dalam menyelesaikan studinya, baik itu yang S2 maupun S3, dan itu dibuktikan dengan persetujuan, artinya dari kopromotor juga menyetujui, kemudian dari promotor juga menyetujui, lalu kemudian kepala satker juga mengetahui, sehingga harapannya ketika calon student ini diterima di dalam program beasiswa berbasis riset ini, maka nanti tidak ada kendala ketika dia sudah mulai melakukan perkuliahan, sehingga langsung bisa
berjalan ya, proses penelitiannya, tidak lagi mengajukan proposal, topiknya apa dan sebagainya. Sehingga memang kami menghendaki itu menjadi persyaratan proposal yang memang sudah disetujui baik oleh kopromotor, promotor, dan juga mendapatkan sudah diketahui oleh Kepala Satker. Saya kira tanggapan itu dari kami. Mohon untuk yang ketiga ya, Bu Ratih berkenan. Terima kasih. Baik, tadi terkait masalah program ke depan ketika bergabung dengan BRIN ya. Benar Pak, jadi untuk anggaran memang seluruh anggaran penelitian di Litbang sudah dibekukan untuk 2022 ya, semuanya masuk ke BRIN. Dan saya pikir karena ini akan ditingkatkan, peraturan LIPI-nya akan ditingkatkan menjadi peraturan BRIN untuk by riset, insya Allah selama program itu mendukung upaya pemerintah. Memang sekarang ini ya lebih ke green green chain ya, yang itu Pak program-programnya BRIN itu yang sesuai programnya BRIN ada di situ program utamanya. Kemudian Blue Energy, apalagi saya masih lupa ya. Tapi intinya karena ini memang diinisiasi LIPI dan sekarang sudah mulai dibuatkan untuk per BRIN-nya. Jadi insya Allah ke depan Bapak Ibu semua lebih aman dari sisi pendanaan maupun keberlangsungan program ini. Baik, terima kasih kepada Pak Furkon maupun Bu Ratih. Tadi untuk poin 1 sudah dijelaskan juga ya sama Prof. Jamal bahwa untuk yang studi tadi Pak, insya Allah sudah siap untuk by riset semua ya, untuk Universitas Hasanuddin. Baik, Bapak dan Ibu, masih kami tunggu untuk pertanyaannya. Boleh raise hand ataupun Imam, Bu. Jika di chat, silakan. Pak Imam? Ya, silakan Bapak, kami persilahkan. Terima kasih, Bu. Saya Imam Tauhid, alumni Pusbin Diklat LIPI, peneliti, Bu. Mohon bertanya, apakah jika sudah terdaftar sebagai mahasiswa, apa masih bisa dapat beasiswa risetnya? Terima kasih. Bisa langsung dijawab ya Pak. Selama Bapak memenuhi persyaratan, maksudnya tadi memang mengikuti programnya, jalurnya skema by research, kemudian kopromotornya, kalau promotornya kan pasti sudah ditentukan sama dari mana? Dari Unhas. Kemudian kopromotornya memenuhi persyaratan dan juga memang sudah disetujui oleh kepala unit kerja sesuai dengan programnya. Jadi yang dibawa Bapak programnya itu memang punya satuan kerja ya, bukan sebaliknya diberikan dosen gitu, bukan. Kalau program by riset harus membawa dari unit kerja masing-masing. Ya. Jadi selama itu memenuhi syarat, ongoing juga kita berikan. Cuma kita hanya memberikan sisanya Pak, sisa. Jadi kalau misalnya Bapak sekarang semester 2, kita hanya memberikan 2 tahun lagi kalau S3. Ya, tidak dari awal lagi atau tidak di reimburse gitu, enggak. Mungkin Mas Bukan atau Mbak Diana bisa. Iya, jadi betul yang tadi disampaikan oleh Bu Ratih, Bapak. Kalau boleh tahu Bapak, kuliahnya di mana Bapak? Kebetulan kepala sekolah saya Prof. Jamal Jompa. Oh, baik. Nah, tadi kan sudah dijelaskan oleh Bu Ratih ya Bapak ya. Jadi kalau misalkan memang masih ada kesempatan, itu saya kira nanti Bapak bisa ajukan. Mudah-mudahan nanti Bapak bisa lengkapi dokumen persyaratannya sehingga nanti bisa kami biayai ya sisa studinya tadi. Sudah di semester berapa Bapak kalau boleh tahu? Jalan semester 4, Pak. Alhamdulillah. Kalau lolos berarti masih bisa 2 lagi ya, Bu Ratih. Ya, jadi kalau mohon izin Pak, untuk kan syaratnya tanda tangan untuk proposal dan tanda tangan pembimbing Pak ya. Alhamdulillah sudah dapat semua. Baik. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Imam Tauhid. Sama-sama. Untuk penanya selanjutnya, saya mohon untuk bisa menyebutkan nama dan asal satuan kerja ya.
agar kami juga mengetahui Bapak dari mana saja. Baik, Bapak dan Ibu, memang program ini memang untuk ongoing juga berlaku ya. Jadi jika memang memenuhi persyaratan, silakan Bapak dan Ibu untuk mendaftar pada program ini. Selanjutnya ada pertanyaan yang sudah ada di chat. Karina, saya sudah share untuk jadwal pendaftaran dan Oh iya, baik. Reminder, Bu Ida telah share untuk jadwal pendaftaran mahasiswa baru dan prodi-prodi ya Bu ya, sudah lengkap ya. Ada di chat, Bapak dan Ibu dapat mengunduhnya di sana. termasuk informasi linknya untuk pendaftaran. Untuk pendaftarannya juga linknya sudah ada ya Bu. Ya, silakan Bapak dan Ibu bisa untuk menyimpannya. Mohon izin Bu Riana, Ya, bisa link persyaratannya untuk beasiswa yang ada di link panduan Pak, sudah di-share juga. siap Ya, Bu. ada Terima di kasih, Bu. bit.ly panduan degree by research. Oke. Baik, saya bacakan pertanyaan yang sudah masuk. Ini sepertinya tadi sudah ada di pemaparan Pak Furqan sebenarnya ya, tapi nggak apa-apa kita ulang ya Mas, mungkin sempat ada yang bergabung agak telat. Dari Balitek Samboja, mohon izin bertanya apakah program ini hanya untuk peneliti? Apakah bisa juga untuk fungsional lain maupun non-fungsional? Silakan Pak Furqan. Baik, sebagaimana tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Ratih di awal, kemudian tadi juga sudah kami sampaikan Bapak, bahwa memang program belajar berbasis riset ini tidak hanya untuk ASN peneliti, tidak hanya untuk SDM IPTEK, tetapi juga SDM pendukung IPTEK juga bisa ya, sehingga Bapak Ibu yang fungsionalnya non peneliti itu juga dapat mengajukan. Tetapi tentunya dengan persyaratan-persyaratan yang sama gitu. Jadi Bapak Ibu seperti misalnya tadi proposal ya, proposal itu juga sudah disetujui, terus kemudian juga terkait dengan pendanaan penelitian Bapak Ibu juga sudah bisa memastikan, lalu kemudian co-promotor. Nah, ini salah satunya ya. Jadi perlu kami sampaikan bagi Bapak Ibu yang non peneliti, memang kami dorong untuk mendapatkan co-promoter ini pertama Bapak Ibu nanti bisa mencari di LIPI, sehingga memang kolaborasi yang dilakukan itu melibatkan LIPI ya. Kalau misalkan nanti tidak dapat mendapatkan co-promoter yang dari LIPI, nanti bisa mencari barangkali mungkin karena terkait dengan keterbatasan kepakaran dan sebagainya, nanti Bapak Ibu bisa mencari dari peneliti di lembaga litbang yang lainnya. Tentunya tadi ya memenuhi persyaratan co-promotor S3, terus kemudian juga memiliki high index minimal 3 dan sebagainya. Jadi boleh dan terbuka, tidak hanya untuk peneliti tetapi juga fungsional peneliti juga bisa mendaftar untuk kegiatan ini. Dan juga tadi sudah kami sampaikan bahwa di tahun 2021 ini banyak juga yang fungsional non peneliti itu juga yang mendaftar dan lolos. Jadi ada yang fungsional Peranata komputer itu juga mendaftar ke kami dan juga lolos juga, selain juga fungsional yang lainnya. Ada yang analis kebijakan itu juga lolos juga gitu. Jadi seperti itu Mbak Riana, terima kasih. Kalau yang non fungsional gimana Mas Furqan? Kenapa Mbak? Non-fungsional juga sama Bapak Ibu ya. Ini juga bisa karena tadi kan ketentuannya kan bukan hanya untuk peneliti, tetapi bisa ASN dan SDM sumber daya SDM lainnya. Artinya kalau misalkan ASN saya kira kan tidak hanya terbatas yang memiliki fungsional, tetapi non fungsional pun juga bisa mendaftar. Tentunya dengan tadi dapat memenuhi persyaratan-persyaratan yang sudah disampaikan di awal tadi. Ya. Baik, terima kasih Pak Furqan. Link panduan program sudah di-share kembali, Bapak dan Ibu dapat mengunduhnya pada kolom chat. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Ibu, mohon maaf, dari Bapak mungkin ya, Bapak Prawira. Mohon maaf apabila pertanyaannya sudah jelaskan ya. Nggak apa-apa Pak, karena memang terlambat ya bergabungnya. Untuk program ini apakah kita harus tugas belajar atau boleh dengan skema izin belajar? Silakan Mas Furqan. Baik, jadi
ini tidak tugas belajar dan juga tidak izin belajar Bapak Ibu ya, sehingga memang Bapak Ibu tetap melakukan tugas-tugas kedinasan seperti biasanya. Ya, jadi memang beasiswa ini didesain beasiswa by research ini didesain agar Bapak Ibu tidak meninggalkan pekerjaan. Nah, ini kan tadi di awal ya, tadi sudah disampaikan oleh Bu Ratih bahwa beberapa kendala-kendala latar belakang yang kemudian mendorong lahirnya beasiswa ini. Ya, salah satunya misalnya tuntutan bahwa SDM IPTEK maupun pendukung IPTEK ini juga harus terus di-upgrade pendidikannya, sementara ketika mereka melakukan tugas belajar, SDM yang melakukan pekerjaan di kantor, di institusi, di lembaga litbang ini juga mulai berkurang ya. Makanya kemudian salah satunya yang mendorong lahirnya program beasiswa ini, sehingga Bapak Ibu tetap bekerja di labnya, mungkin di penelitiannya, di KLTA-nya masing-masing, tetapi juga masih bisa melakukan studi. Jadi memang ini skemanya bukan tugas belajar dan juga bukan izin belajar, tetapi Bapak Ibu kuliah tetapi juga masih melakukan tugas-tugas kedinasan. Jadi secara gaji, tunjangan dan sebagainya itu juga sama sebagaimana kalau bekerja seperti biasanya. Baik, terima kasih Mas Burkon. Untuk selanjutnya, izin saya bertanya kepada Prof. Jamal ya Pak ya. Silakan Mbak Rina. Sembari menunggu pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Ya, terkait promotor Pak, bagaimana kesediaan dari Universitas Hasanuddin? Karena kan syarat promotor itu wajib ya untuk S2 maupun S3. Silakan Bapak. Ya, kalau kita sebut promotor untuk S3 Mbak Rina, kalau S2 hanya pembimbing dan terus terang aja dosen UNHAS itu ada 1.800 ya Bu Ida ya. Kita cukup banyak stok ya, dan satu pembimbing itu kan bisa membimbing 6 orang misalnya ya. Jumlah guru besar di UNHAS itu mencapai kurang lebih 300 orang, dan di UNHAS juga yang bisa jadi promotor itu saat ini itu seperti halnya IPB dan beberapa universitas lain itu diperbolehkan yang lektor kepala. Jadi jumlahnya yang memenuhi syarat sebenarnya sudah mencapai hampir 800-an orang ya, sehingga tidak terlalu terkendala sepertinya untuk promotor dan kopromotor. Untuk pembimbing S2 itu malah lebih simpel juga, sehingga saya kira isunya bukan di jumlah orangnya, tapi barangkali mempertemukan yang cocok kali ya, baik itu terutama untuk bidangnya. Dan sesungguhnya di dalam filosofi S3, S3 itu memang filosofinya adalah, makanya di luar negeri disebut PhD, Philosophy of Doctorate, itu adalah independent researchers. Jadi sesungguhnya tidak harus persis sama bidangnya dengan promotornya, karena kan namanya promotor ya, itu hanya mempromosikan penelitinya, sehingga kalau ada seseorang yang sangat spesialis misalnya melihat kaki kiri dari suatu plankton, tidak harus dicarikan profesor yang persis sama ahli kaki kiri dari suatu plankton misalnya. Tapi cukup secara metodologi, bidangnya tidak terlalu jauh, tapi sesungguhnya adalah tugas mahasiswa sendiri untuk menjadi independent researcher sesuai dengan bidangnya. Tadi sudah disinggung juga oleh Pak Andi bahwa dinamika yang terjadi saat ini barangkali mudah-mudahan ya kita masih Indonesia seperti halnya Indonesia di tahun 1945 ya, negara Republik Indonesia. Pergantian pimpinan, pergantian kelembagaan, saya kira mudah-mudahan tidaklah merusak, tidak mengganggu ya filosofi penelitian, di mana ya itu penelitian harus selalu berbasis pada research question. Apapun lembaganya, dimanapun tempatnya, itu berbasis pada state of the art science and technology. Sehingga peneliti ini harus betul-betul merasa bagian dari peneliti yang berkaliber, di mana kita tidak terganggu oleh struktur ya, karena kita science is inevitably universal, jadi kita nggak bisa lepas dari universalities, sehingga yang kita baca ya jurnal-jurnal internasional, bukan undang-undang yang kemudian merubah ya. Nah, memang secara teknis barangkali, terutama tadi persetujuan jaminan kepala satker, ya mudah-mudahan mungkin teman-teman di LIPI, saya yakin saya juga paham betul ya, karena LIPI juga mengalami sedikit goncangan ya, ada badai, tapi ya kan lah badai pasti berlalu ya, ada BRIN dan lain-lain yang mungkin membuat kita sedikit was-was. Tapi bagi saya mungkin ini administrasinya jangan menjadi kendala terlalu kaku ya.
Karena sesungguhnya di sini jaminan itu bukanlah jaminan yang sifatnya berbasis berlandaskan perjanjian hukum ya, kalau tidak maka masuk penjara misalnya. Ini lebih pada komitmen, saya kira komitmen bahwa we are doing our best, kita akan lakukan yang terbaik, memastikan bahwa peneliti kita ini akan tetap melakukan penelitiannya. Kan tupoksinya adalah peneliti. Tidak kebayang saya kalau seorang peneliti digaji oleh negara lalu kemudian tidak boleh meneliti, itu kan bahaya buat bangsa ini. Oleh karena itu peneliti kita ini ya pada prinsipnya akan dijamin bahwa dia akan tetap melakukan penelitian sesuai dengan bidangnya, sesuai dengan tupoksinya. Apapun lembaganya nanti saya yakin dan percaya tidak akan mungkin ada perubahan yang sangat mendasar ya. Yang kedua, kita juga di UNHAS sangat fleksibel ya, dalam artian bahwa ini bukanlah istilahnya itu seperti halnya dengan mungkin IKU ya, ataukah yang ada di suatu lembaga yang teknis, di mana nggak boleh ke kiri, nggak boleh ke kanan, pokoknya jalannya harus lurus sesuai dengan yang direncanakan terus-menerus. Nah, sains tidak bisa seperti itu. Sains selalu fleksibel, sains merespon pada apa pertanyaan, merespon pada mungkin kajian terkini, dan juga merespon pada temuan-temuan awal. Sehingga selalu saja kita melihat pada dimensi ilmu pengetahuan yang selalu fleksibel berkembang ya. Sehingga mudah-mudahan Pak Andi kita tidak terlalu kaku dengan jaminan kepala satker ini, dan saya juga berharap teman-teman LIPI tidaklah sekaku birokrasi yang mungkin ya mempersyaratkan administrasi yang sangat rigid ya. Untuk biaya penelitian memang kita juga tidak ada jaminan ya, itu mungkin yang barangkali Pak Andi, catatan dari Pak Andi yang sangat penting untuk kita semua, bahwa rencana penelitian ini kan pasti memerlukan biaya. Mungkin di sini harus menjadi komitmen bersama dan juga komitmen kepala satker untuk ya memberi prioritas lah ya. Tapi yakin dan percayalah bahwa tanpa dana penelitian pun mahasiswa lain kan juga banyak yang survive ya kan. Hidup memang adalah resiko menentukan pilihan dan tiada hidup tanpa pengorbanan. Jadi saya kira tidak mungkin juga kita jamin 100% bahwa pokoknya akan ada dananya sesuai dengan permintaan. Itu juga saya kira tidak ya, dan kami pun di universitas terbiasa dengan ide-ide cemerlang yang biaya murah ya. So kita harus beradaptasi ya, di mana apa yang terjadi 1-2 tahun ke depan saya yakin dan percaya kita masih bisa beradaptasi. Baik dengan perubahan kelembagaan, mungkin juga persoalan pendanaan, persoalan pertumbuhan ekonomi kita yang mungkin saja biaya penelitian tidak akan naik, tapi selalu saja adalah tantangan bagi kita dan juga tantangan bagi peneliti, dan kami juga tantangan bagi universitas, di mana sumber pendanaan juga bukan hanya berasal dari mahasiswa, tapi juga berasal dari dana internal dan juga dana dari Kemendikbudristek, sudah panjang sekali namanya saat ini. Dan jangan lupa juga kita ada mengakses berbagai macam sumber-sumber pendanaan dari berbagai instansi, baik itu lembaga donors maupun macam-macam ya, termasuk lembaga-lembaga internasional. Sehingga mahasiswa yang akan ikut, saya yakin dan percaya mereka akan survive. Kita hanya perlu memberi dia motivasi, dan ketika dia masuk itu bagian dari keluarga besar UNHAS. Dan kami telah terbukti ya survive sepanjang zaman untuk bisa melakukan penelitian sesuai dengan kondisi, dan insya Allah tetap sesuai dengan standar minimal, dan kita tetap berprinsip quality is the best. Jadi kita tetap berusaha untuk memberikan layanan kualitas yang terbaik. Mungkin terlalu panjang, tapi mudah-mudahan memberi jaminan pada Bapak Ibu teman-teman yang berniat untuk. Oh, satu lagi hal yang perlu saya garis bawahi Pak Nurul, Pak Furqon ya, bahwa kenapa kami menawarkan yang without course, yang by riset, yang benar-benar riset, itu karena dikhawatirkan ini masalah apalagi namanya masalah Kementerian Menpan Pak, di mana selalu saja ada lembaga yang dipertanyakan ijazahnya ketika dia mengambil kuliah lebih dari 60 km. Oleh karena itu dengan kami memberikan jaminan bahwa ini adalah S3 by riset, maka dari seluruh Indonesia, bahkan dari Jakarta pun, dari mana-mana pun, itu boleh kuliah di UNHAS dengan paket S3 by riset tanpa harus ada persoalan dengan pertanyaan tentang ijazah ya, yang maksimum 60 km itu. Jadi mudah-mudahan itu bisa menjawab, terutama bagi yang
paket ya, mekanisme seperti ini yang bukan tugas belajar. Begitu Mbak Rina? Satu pertanyaan dijawab dengan 5 jawaban, mungkin itu klasik ya untuk dosen ya, memberi maksimum services. Baik, Prof. Terima kasih banyak atas pemaparannya yang cukup sangat jelas sekali ya. Nanti tetap ditunggu pertanyaan juga dari Bapak dan Ibu yang lain jika masih ada yang ingin ditanyakan. Jadi insya Allah aman ya Prof ya. Untuk promotor insya Allah tidak ada kendala. Bapak dan Ibu tinggal make sure untuk ke promotor dari instansi dan kelengkapan yang lainnya. Baik, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di chat. Mohon izin saya bacakan. Yang pertama dari Ibu mungkin ya, Bu Kuntanti Dewandari. Bu Ratih atau Mas Furqon nanti mohon bantu menjawab. Apabila waktu studi melebihi yang telah ditentukan, apakah kena punishment atau seperti apa? Bu Tanti dari BP Pasca Panen Kementerian Pertanian. Silakan, Mas Furqon mungkin ya. Ya, baik. Ya, jadi kalau misalkan studi melebihi yang ditentukan, berarti nanti bayar sendiri akhirnya. Karena memang untuk S2 ya, untuk S2 kan hanya 4 semester, terus kemudian untuk yang S3 kan 6 semester. Nah, ketika melebihi, memang di peraturan yang terbaru terkait dengan Bayer Research ini memang ada perpanjangan masa studi. Tetapi itu pun juga berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi. Artinya memang tidak setiap yang melewati studi itu bisa diberikan bantuan. Kalau S2 itu ditambah 1 semester, terus kemudian kalau S3 ditambah 2 semester. Ya, jadi Bapak Ibu memang didorong untuk bisa menyelesaikan studi tepat waktu. Jadi S2 4 semester, kemudian S3 6 semester. Nah, ketika memang belum selesai di luar batas masa studi itu berarti memang SPP berikutnya itu menjadi konsekuensi dan tanggung jawab sendiri. Nah, terkait kemudian punishment misalnya tidak bisa menyelesaikan studi, memang di di peraturan tidak menyebutkan adanya punishment, tetapi kemarin memang kami juga mendapatkan teguran juga dari BPK terkait dengan hal ini, sehingga memang ke depan memang ada satu skema bahwa sehingga bisa jadi Bapak Ibu yang tidak mampu menyelesaikan ini mungkin akan mengganti rugi. Nah, barangkali nanti terkait dengan hal ini nanti bisa dijelaskan oleh Bu Ratih ya, karena biasanya kalau orang Indonesia tidak ada punishment yang kuat seperti itu kadang-kala tuntutan untuk dorongan untuk menyelesaikan studi itu menjadi tidak kuat, itu makanya dibutuhkan perlu adanya punishment itu barangkali. Terima kasih, itu saya kira dari saya. Barangkali kalau misalkan perlu diluruskan oleh Bu Ratih, silakan Ibu. Baik, terima kasih Mas Furqon dan juga dari pertanyaan yang tadi disampaikan. Jadi memang kami memberikan punishment juga bagi peserta yang tidak lulus apabila alasannya adalah bukan force major. Kalau alasannya force major itu memang tidak akan diberikan tuntutan ganti rugi ya. Contoh-contoh force major tentu Bapak Ibu juga tahu di dalam peraturan-peraturan juga sudah disebutkan apa saja sih yang masuk kategori force major. Nah, yang tidak force major ini rata-rata kalau dilihat ya hanya karena komunikasi dengan pembimbing yang sulit. Nah, komunikasi dengan pembimbing yang sulit ini kita sudah dibantu oleh Prof. Jamal Jompa. Di sini kan dari awal kita sudah dibukakan komunikasinya dengan lebih bagus, sehingga ke depan kalau ada komunikasi yang kurang baik dengan pembimbing, kita pun bisa bantu. Biasanya di beasiswa Saintek maupun di beasiswa yang lain, kita akan menjadi fasilitator untuk membantu. Permasalahannya ada di mana? Apakah memang pesertanya atau memang pembimbingnya, ada perbedaan mazhab atau seperti apa. Jadi kita juga akan berusaha membantu sewaktu dilakukan monef. Jadi insya Allah seharusnya tidak ada permasalahan itu. Apalagi ya, kemudian kalau terkait dana, ada ini yang terjadi itu kemarin di IP waktu itu ya, waktu kita masih mengawali di tahun 2019 itu mahasiswa sempat merasa keberatan karena contohnya misalnya dari unit kerja sudah ditentukan bahwa lokusnya ada 5. Lokusnya ada 5 di pulau ini, pulau ini, pulau ini. Tiba-tiba pembimbing meminta tambahan lagi. Enggak, lokusnya harus 7. 2 lagi di pulau mana. Itu akhirnya yang memberatkan peserta, karena peserta ini apalagi ya, ini masalah perjalanan dinas dan juga
berapa lama berada di sana. Nah, oleh karena itu, mengapa proposal itu dari awal sudah harus dikomunikasikan supaya pembimbing atau promotornya itu dari awal sudah memahami bahwa oh ini memang pembiayaannya hanya untuk 5 lokasi. Atau kalau dari awal pembimbing memang membutuhkan 7 lokasi, itu sudah dibicarakan dengan unit kerjanya dari awal sebelum proses pendaftaran. Memang kita harapkan proposal ini memang sudah dengan komunikasi yang matang antar pembimbing maupun promotor supaya ke depan tidak ada lagi kendala-kendala setelah berjalan. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih. Saya beralih ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Trisiwi Kurniasari. Dari mana ya ini Bu Tri ya? Oke, terkait dengan jarak kampus dengan kantor, apakah menjadi salah satu persyaratan? Ya, baik. Terkait jarak kampus dengan kantor itu sebenarnya tidak ada peraturannya, adanya surat edaran. Adanya surat edaran dan juga BKN ketika kita minta aturannya di mana mereka tidak bisa menyebutkan aturannya. Aturannya hanya ada di pengumuman di websitenya BKN. Ya, tidak ada peraturannya. Nah, Bapak Ibu, kemarin kami sudah berkirim surat ke Dikti terkait pembelajaran jauh. Jadi memang ada mispersepsi ini di BKN dan memang itu sulit sekali kita tembus. Tapi kemarin Menpan dan Dikti itu sudah sepakat pertemuan antara Pak Kepala BRIN dengan Pak Nadiem juga sudah menyebutkan bahwa nanti supaya tidak ada sekat lagi terkait proses by riset atau proses pembelajaran atau kolaborasi antara dunia akademisi dengan dunia penelitian. Juga terkait jarak, apalagi sekarang ini masa pandemi, mau jaraknya di luar negeri pun ini. Nah, tadi mungkin yang sudah disampaikan Mas Furkon, Swinburne University itu juga sama sekali tidak mewajibkan peserta itu hadir sama sekali, sampai lulus tidak diwajibkan hadir ke Australia. Jadi program-program semacam itu sudah biasa, tapi karena BKN pemahamannya masih memakai model yang dulu, itu yang masih belum bisa. Mungkin kalau Bapak Ibu melakukan PGA agak sulit. Nah, kemarin kita sudah berkirim surat ke Sekjen Kemdikbudristek supaya, karena gini, BKN itu memakai klausul surat edarannya Dikti terkait pembelajaran jarak jauh. Padahal ini kan bukan skema pembelajaran jarak jauh. Jadi kita sudah berkirim surat dan nanti kalau Dikti sudah membalas itu BKN intinya sudah oke kalau ada persetujuan dari Dikti. Sama seperti juga model-model pembelajaran jarak jauh yang dilakukan UGM di Jakarta kayak gitu kan akhirnya memakai surat seperti itu. Jadi kami sudah mengajukan terkait fast track maupun terkait by research. Insya Allah ke depan ketika Bapak Ibu lulus sudah tidak menjadi masalah lagi. Apalagi sebenarnya ini perpres tentang tugas belajar ini sedang digodok dan itu sudah memang tidak tertulis secara letterlek terkait by research, tapi intinya sudah tidak ada lagi pembatasan tentang jarak. Mungkin itu saja jawabannya. Baik, terima kasih Bu Rati. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya saya bacakan. Mohon izin dari MNS, Bapak atau Ibu ini ya. Apakah di LIPI ada program bantuan biaya bagi penerima beasiswa luar negeri yang hanya meng-cover living cost dan biaya riset? Terima kasih. Bu Rati, silakan Bu Rati. Baik, yang di cover tadi living cost sama biaya riset. Nah, itu malah cocok sekali dengan program by research karena by research itu yang dibayarkan adalah tuition fee. Kayak di Swinburne. Nah, ini kita punya permasalahan kayak di Swinburne ini, kalau Swinburne itu menggratiskan semuanya, sementara yang kita bayar itu hanya tuition fee-nya. Jadi agak belum match-nya itu di situ. Jadi intinya bisa ya, kalau memang sudah ada kerjasamanya. Syaratnya itu harus ada kerjasamanya. Baik, berlanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini sebenarnya nyambung ke yang tadi, Bu Rati, tentang status pengakuan ya. Jika memang ini bukan tugas belajar ataupun izin belajar, apakah diakui oleh BKN?
Ya itu tadi ya, sudah dijawab kalau itu. Nah mungkin pertanyaannya karena ini kebetulan sudah ada Unhas ya, ada Pak Jamal, Bapak Ibu, bila sudah punya ide atau gagasan dan berminat untuk mengajukan degree by riset baik S2 maupun S3, nanti Prof Jamal ini yang akan membantu menghubungkan dengan promotor-promotor atau prodi-prodi yang cocok dengan Bapak Ibu semua. Mungkin bisa juga disampaikan hari ini. Ya, di samping saya ada Ibu Ida Leida, juga dia Direktur Pendidikan di Universitas Hasanuddin, sehingga kami siap membantu ya. Anyone, anytime. Ya, siap. Terima kasih Bu Rati. Baik, terima kasih Prof. Jamal. Dan selanjutnya ini sepertinya juga tadi sudah dibahas ya. Tentang batasan umur peneliti utama jika saya sudah 70 tahun, kalau sudah 60, apakah masih bisa mendaftar? Silakan Mas Purkon. Berarti bisa menjawab pertanyaan berikut tentang batasan umur, Bu. Jika sudah 70, apakah bisa mendaftar? Iya, kalau peneliti utama kan memang batasan umurnya 70 ya, sehingga 67 itu masih bisa mendaftar. Ya, seperti tadi di pemaparan awal ya, Bapak bisa mendaftar. Dipersilakan. Lalu pertanyaan selanjutnya dari Ibu Ani Susilawati. Mohon maaf, untuk beasiswa apakah sesuai dengan rancangan anggaran biaya untuk risetnya? Atau sudah ada patokan untuk masing-masing jenjang, misalkan S2 dan S3 sekian-sekian? Rancangan anggaran biaya untuk riset ya Bu ya? Ini pertanyaannya Bu Ani. Sepertinya kalau anggaran biaya riset tergantung masing-masing riset nih Mbak ya? Betul. Karena riset itu kan sangat berbeda-beda kebutuhan pembiayaannya, dan memang anggaran riset ini ditentukan oleh unit kerja masing-masing, itu semuanya ditentukan dan dibebaskan kepada unit kerja masing-masing. Tapi mungkin saya bisa memberikan contoh ya. Di LIPI untuk SDM Manajemen itu tidak ada anggaran risetnya. Jadi kalau misalnya saya mau S3, saya tidak diberikan dana risetnya, tapi unit kerja saya harus memastikan kalau saya misalnya mau riset, saya harus memastikan, oh kamu mau ambil riset tentang apa? Misalnya saya mengambil riset tentang pendidikan dan pelatihan. Karena memang di Pusbindiklat mempunyai pendanaan untuk pendidikan dan pelatihan, terkait hal itu ada juga pendanaan tentang pengkajiannya, ada pendanaan, dan itu saya dianggap sudah mempunyai pendanaan untuk terkait penelitiannya nanti. Walaupun saya pasti akan keluar uang lagi ya, karena ada beberapa hal yang tidak di-cover dalam kegiatan-kegiatan di Pusbindiklat. Tapi kalau di unit kerja, rata-rata teman-teman yang mengajukan untuk sekolah S2 maupun S3, kalau S2 mungkin tidak terlalu bermasalah. Tapi kalau di S3, mereka sudah membawa proposal, sudah didampingi dengan pendanaan risetnya, di mana itu sudah tadi ya sudah saya sebutkan, sudah mengakomodir dari hasil komunikasi dengan promotornya. Baik, sudah cukup jelas ya. Untuk Bu Ani, pertanyaan berikutnya dari Pak Mario. Pak Mario ini masih terkait dengan pertanyaan sebelumnya, Bu Ratih. Oh iya, saya nggak tahu ya Menpannya siapa, tapi yang jelas kami waktu itu sudah ngomong ke Pak Aba juga. Waktu itu BKN bilang yang penting ada surat dari Menpan. Terus kita bilang ke Menpan, kata Menpan, kalau saya mah tanda tangan aja, nggak masalah. Tapi kemudian BKN kita undang kembali, intinya dari Dikti, karena mereka tidak, ketika kita kejar dengan aturan, mereka tidak bisa menunjukkan aturannya yang mana. Itu hanya pengumuman di website. Baik, begitu ya Pak. Jadi masih on proses, kita masih menunggu untuk perkembangan selanjutnya dari Menpan maupun Dikti. Untuk pertanyaan berikutnya dari Bu Wanti. Jika saya peneliti madya, berapa batasan umur sekolah S3, Bu? Madya itu 65. 65, berarti 62 ya Bu ya? Masih bisa mendaftar ya?
Oke, demikian ya Bu Wanti ya. Masih bisa diperkenankan, masih ada peluang untuk bisa mendaftar sampai dengan usia 62. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi untuk yang di kolom chat. Apakah ada yang raise hand, Bapak dan Ibu? Apakah ada yang ingin bertanya langsung? Kita buka untuk beberapa pertanyaan ke depan. Kami persilahkan. Iya. Atau sembari menunggu pertanyaan, sebelum kami tutup, Bu Ida, apakah ada beberapa hal yang ingin disampaikan, Bu? Kami terima kasih Mbak Riana. Jadi seperti yang disampaikan oleh Prof. Prof. Jamal, bahwa kita siap untuk membantu untuk misalnya waktu, sebenarnya kita kan sudah batch 2 penerimaan saat ini sampai tutup tanggal 25. Kalau misalnya yang sekarang. Tapi kalau misalnya ada kebutuhan yang lain, misalnya berkaitan dengan waktu keluarnya beasiswa dan sebagainya, atau misalnya ini kami kalau kelas-kelas yang kerjasama mungkin bisa kita nanti buatkan waktu khusus dengan nanti ada permintaan dari misalnya LIPI atau pemberi beasiswa. Kami siap untuk membuatkan waktu yang memang dibutuhkan untuk penyesuaian waktu dengan pemberi beasiswa. Saya kira itu untuk persyaratan yang standar, mohon teman-teman yang ingin mendaftar silahkan membuka direct pnb.unas.ik.id. Jadi semua ada di sana, nanti kita tinggal menyesuaikan untuk kebutuhan di beasiswanya. Terima kasih Bu Riana, Bu Rati. Ya, sama-sama Bu Ida. Masih ada pertanyaan di chat, ini dari Pak, mungkin Bapak ya, MNS. Apakah boleh mengajukan lembaga pendidikan tertentu dalam program LIPI ini? Selain yang sudah kerjasama mungkin ya, maksudnya. Silakan Bu Rati. Mungkin bisa bicara aja yang dimaksud lembaga pendidikan tertentu apa? Ya, untuk lebih jelasnya mungkin bisa langsung bertanya Pak MNS. Kami persilahkan untuk bertanya langsung yang dimaksud dengan lembaga pendidikan di sini. Lebih spesifik. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Saya Pak Syafaat dari DRP BAP 3 Maros. Jadi lembaga pendidikan yang saya maksudkan di sini misalnya lembaga pendidikan tinggi tentunya baik dari luar negeri atau negeri. Misalkan status sekarang ini adalah petugas belajar dari KP yang mendapatkan beasiswa di salah satu perguruan tinggi di Malaysia. Apakah boleh mengajukan lembaga saya itu, karena saat ini beasiswa yang di cover itu hanya living cost dan biaya riset. Terima kasih. Masih mood Bu Rati? Ya, jadi pertanyaannya Pak MNS itu, kalau tidak salah saya tangkap ya Pak ya, mohon izin, apakah boleh mengajukan lembaga pendidikan dalam hal ini universitas di Malaysia yang saat ini beliau sedang ikuti pendidikan di sana, apakah boleh mengusulkan ke pihak LIPI untuk bisa diadakan kerjasama? Kurang lebih begitu Bu Rati. Oh iya, silahkan Pak. Nanti di sini kami ada Mbak Citra yang akan menindaklanjuti kerjasama tersebut. Demikian Pak ya, sudah cukup jelas. Betul. Ada Bu Citra, mungkin Bu Citra bisa memberikan nomor handphonenya Bu di kolom chat ya, agar nanti Bapak dan Ibu bisa untuk save nomor Bu Citra. Untuk Bu Endang, bagaimana cara mendaftar untuk memperoleh program dari LIPI ini? Akan kami share kembali Bu untuk panduan programnya, mungkin nanti bisa Ibu baca di sana ya. Sudah lengkap? Mohon bantuan Mas Apip untuk share
link panduan lagi, Mas. Terima kasih. Oh, jadi unmute. Baik, Bapak dan Ibu yang berbahagia, kami buka satu kali pertanyaan lagi sebelum kemudian kami tutup acara pada siang hari ini. Silakan baik via chat ataupun raise hand untuk bertanya langsung, kami persilahkan. Satu pertanyaan lagi ya, Bapak dan Ibu. Sepertinya sudah cukup ya. Tidak ada pertanyaan lagi. Sebelum kita tutup, mungkin saya minta kesediaan Pak Prof. Jamal untuk memberikan closing remarks, Pak. Kami persilahkan. Terima kasih sekali lagi Bu Rati, Pak Burkon, Mbak Riana, Bapak Ibu dari LIPI, dan juga para teman-teman dari berbagai lembaga, pimpinan unit, ya, dan juga para calon mahasiswa. Saya yakin dan percaya pertemuan singkat ini mudah-mudahan bisa menjadi salah satu momentum terbaik untuk kita bertemu kembali dalam suatu proses, ya, proses yang kita sebut tadi beasiswa S2 dan S3 by Research oleh LIPI di universitas, khususnya di Universitas Hasanuddin. Kami di Unhas merasa bersukacita dan bersemangat nih. Mudah-mudahan saja ini ada yang mendaftar nanti ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu teman-teman masih percaya Unhas. Yakinlah bahwa Unhas itu bukan universitas kaleng-kaleng. Kami baru saja mendapatkan predikat ya nomor 79 dunia untuk kategori Time Higher Education. Dan itu tidak gampang mengalahkan ITB, UI, mohon maaf ya, ini bukan promosi dan mengecilkan yang lain, tapi saya kira ini suatu kebetulan barangkali dan juga suatu indikasi bahwa Universitas Hasanuddin walaupun berada di wilayah timur Indonesia dengan sumber daya dan mungkin sumber daya yang relatif sedikit, tapi kemampuan kami mengelola lembaga ini secara baik, secara accountable, itu juga diakui dunia. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu teman-teman yang berminat ini untuk segera menghubungi kami, menghubungi Unhas, karena terus terang saja kami pun ya selalu berharap memberi kontribusi terbaik, memberi kontribusi lebih besar lagi untuk penguatan SDM, pengembangan teknologi demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan juga penguatan daya saing bangsa. Ujung dari seluruh proses ini saya kira adalah demi negara, demi bangsa, dan oleh karena itu saya berdoa dan juga saya ajak Bapak Ibu semua untuk memastikan bahwa semangat ini kita pelihara dan silaturahim ini kita jaga, dan mudah-mudahan ini akan kita lanjutkan di tahun-tahun mendatang. Saya kira demikian, lebih kurangnya mohon maaf juga dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mungkin adalah closing remarks dari Bu Rati. Silakan Bu Rati. Baik, terima kasih Prof. Jamal atas bantuannya, dan saya berharap ini adalah kolaborasi awal kita. Teman-teman semua bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan pendidikan. Prof. Jamal sudah sangat terbuka untuk menjalin komunikasi dan membantu Bapak Ibu semua agar Bapak Ibu bisa meningkatkan pendidikan. Dan saya pikir saya lihat rekan-rekan yang hadir ini juga banyak Bapak Ibu yang sudah S3 dan mungkin bisa jadi calon-calon kopromotor ya dari lembaga Litbang. Jadi Bapak Ibu yang memang sudah S3 siap menjadi kopromotor bisa juga mencari mencari kandidat-kandidat untuk menjadi mahasiswanya dan bisa berkomunikasi dengan Prof. Jamal untuk
proses pendaftarannya. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum saya tutup, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Prof. Jamaluddin Jompa dan Ibu Ida Leida atas kesediaannya untuk hadir pada acara pagi hingga siang hari ini. Terima kasih juga kepada Bu Ratih Retno Wulandari dan Pak Muhammad Nurul Furqon. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak dan Ibu semua. Semoga acara ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk mengisi daftar hadir sebelum Bapak dan Ibu live, dan kita akan foto bersama. Silakan Bapak dan Ibu untuk mengaktifkan video. Kita akan mengambil beberapa kali foto. Saya beri aba-aba ya. Sudah siap, Mas Afif? Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, sudah cukup, Mas Afif? Ya. Sekali lagi terima kasih. Semoga acara ini bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika ada salah dan hilaf dari saya. Terima kasih atas segala perhatian dan atensi Bapak dan Ibu sekalian. Semoga senantiasa kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salam sehat, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.